Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah misteri yang tidak pernah dapat diuraikan dan dijelaskan secara lebih dalam. Kematian menjadi musuh yang sangat menakutkan. Bahkan jika kita bandingkan pada saat sekarang ini, ada orang-orang yang meninggal karena diduga ODP atau positif corona, atau mungkin belum tentu dia karena virus corona, tetapi dia harus segera dikuburkan, tidak lebih daripada 5 jam. Dia meninggal sore hari, malam itu juga dia harus dikuburkan. Tidak ada yang bisa melayat. Istrinya pun tidak bisa ikut, hanya petugas daripada kesehatan atau yang bertanggung jawab untuk itu. Dan ada juga besoknya baru ada pelayanan agenda penguburan bagi yang meninggal. Dan itu pun harus dengan peralatan yang lengkap dan tidak bisa dihadiri oleh halayak ramai. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, tidak ada lagi istri dan anak-anak. Kalau biasanya yang meninggal itu orang tua, harus ada hula-hula, ada burung,
ada doa tubuh, ada lagi buannya, dibacakan lagi daftar riwayat hidupnya. Sekarang siapapun tidak peduli. Kalaupun dia orang kaya, tidak ada kesempatan untuk membuat acara adat yang besar. Tidak ada orang yang datang melayat dia. Sungguh sangat menyedihkan. Bayangkan saudara-saudara, lebih daripada itu apa yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak ada yang datang. Kalau kita baca dari firman ini, hanya beberapa perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Itu pun hanya beberapa perempuan. Yang lainnya, sanak saudaranya, orang-orang yang mendapatkan rezeki dari dia, orang-orang yang menerima kesembuhan dari dia. Tidak ada semuanya kayaan-perayaan itu. Sangat menyedihkan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dalam nats ini? Yang pertama adalah terjadi kegelapan. Dunia berduka. Tidak ada yang dapat melihat dia. Kita lihat bahwa dunia berduka, terjadi kegelapan, matahari menutup matanya sinarnya. Menurut para ahli, itu bukan karena gerhana matahari, tetapi itu merupakan tanda bahwa Allah yang marah, atau tanda kehadiran Allah yang menyatakan penghakimannya. Maut telah menguasainya. Martin Luther mengatakan bahwa kegelapan, awan yang lebih tebal, dan asap menunjukkan ketersembunyian Allah. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan dan dosa-dosa manusia. Kegelapan adalah dosa. Sama seperti ketika dunia diciptakan, kegelapan masih menguasai samudra raya. Ketika terang itu belum diciptakan, ketika belum ada terang, dikatakan kegelapan menguasai samudra raya. Keberdosaan, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu terusir dari Taman Firdaus. Hal itu juga yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Keberdosaan manusia yang menyalibkan anak Allah, serta beratnya hukuman atas dosa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus, membuat alam juga dapat berduka. Membuat alam juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Allah Bapa murka sekaligus berduka karena kedegilan hati manusia, karena kedegilan hati saudara dan saya, karena kita tidak tunduk dan taat kepada Allah. Misteri kehadiran Allah dan penghakiman Allah menjadi pernyataan yang sangat jelas melalui kegelapan di siang hari. Sang anak Allah sekarang menjadi orang buangan yang ditinggalkan semuanya. Yang kedua yang mau kita lihat melalui nats kita ini
Allah juga meninggalkan Tuhan Yesus di salib. Allah meninggalkan Tuhan Yesus yang tersalib. Dan itu yang menjadi seruan Tuhan Yesus di dalam nats kita ini. Satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagaimana kita ketahui, kata-kata yang pertama dari kayu salib itu adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada salah seorang yang ada bersama-sama dengan dia di kayu salib itu. Kepada murid yang dikasihinya, dan sekaligus kepada ibunya dia katakan, Ibu, inilah anakmu, menunjuk kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada murid yang dikasihinya itu, inilah ibu. Dan yang keempat adalah nats kita, Eli, Eli lama sabachthani. Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan Tuhan Yesus yang diucapkannya di atas kayu salib itu, dikatakan seruan itu diucapkan pada jam 3 sore. Artinya pada saat itulah pertarungan, kesakitan, penderitaan akibat daripada segala pukulan-pukulan, tombak, dan juga semua yang dialami oleh Yesus di kayu salib itu. Mengapa? Mengapa? Karena Bapa tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena yang suci tidak bisa bersatu dengan dosa, dengan yang najis. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 22 ayat 2, itu juga adalah ungkapan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menjadi manusia terkutuk yang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang menanggung segala dosa-dosa dunia, termasuk dosa saya dan dosa saudara-saudara. Dosa-dosa orang yang mau mengaku dosanya. Dia yang menebus. Dia juga menjadi pemimpin semua orang yang kudus, orang-orang kudus, untuk hidup bagi Allah dalam kekudusan. Yesus mengambil posisi kita, dan posisi itu adalah posisi yang ditinggalkan oleh Allah, supaya kita boleh kembali di dalam relasi yang benar dengan Allah. Hubungan pribadi kita dengan Allah dan hubungan pribadi dengan sesama, itulah sah. Bagaimana pergumulanmu atas segala dosa-dosamu, atas kehidupanmu, atas sikap perilakumu, hubunganmu dengan Allah secara vertikal.
dan hubunganmu dengan sesama. Bagaimana engkau berhubungan, bersosialisasi, berelasi dalam kehidupan sehari-hari dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan orang lain. Itulah hubungan sesama. Semuanya itu telah ditimpakan kepada Yesus. Yesus telah pikul semua dosa, kejahatan, dan kutukan yang aturan kita sendiri yang akan mengalaminya. Seruannya membuat kita memahami apa yang sedang dialami oleh Yesus, yaitu murka Allah ditimpakan kepadanya. Allah yang kudus, suci, kita berdosa, tetapi sekarang dengan keberdosaan kita, semuanya ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Perasaan kosong, hampa dan sepi. Tidak ada yang memperdulikan dia. Tidak ada orang yang ikut melayat dia. Tidak ada orang yang ikut solider dengan dia. Semuanya pada pergi. Murid-murid juga pada pergi. Petrus yang sebelumnya mengatakan penjara, kematian, langkahi dulu mayatku, dia juga tidak ada. Orang-orang yang telah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, mereka juga tidak ada. Orang yang telah menerima pengajaran yang bernas dan berharga itu tidak ada. Orang yang makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak ada. Orang-orang yang disembuhkan Yesus dari berbagai penyakit, orang yang selama ini dirasuki oleh roh jahat, Yesus telah menyembuhkannya. Mereka tidak ada. Yang ada hanya beberapa wanita-wanita, perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Tidak ada laki-laki. Semuanya mereka pada menjauh, lari ketakutan, mencari jalan selamat sendiri. Itu yang sering kita alami dan kita lakukan. Ketika terjadi persoalan, kita lari dari persoalan, kita menghindar dari persoalan, kita tidak bertanggung jawab. Itulah manusia berdosa. Kita tidak berani menghadapi akibat daripada perilaku kita. Semuanya itu telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka masih mengejek dia di kayu salib itu. Mereka menganggap bahwa dia sedang memanggil Elia, salah seorang nabi dalam perjanjian lama. Ada juga orang yang menawarkan anggur asam sebagai penghilang rasa sakit. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Biarlah Yesus semua memikul segala penderitaan itu. Dan Yesus bersuara nyaring yang kedua, lalu menyerahkan nyawa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal. Dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Kalau ada harta kita, jabatan kita, investasi kita, tidak dapat memberikan jaminan. Semuanya akan kembali. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau,
setuju atau tidak setuju, rela atau tidak rela, pada waktunya semua kita akan mengalami dan akan meninggalkan semua apa yang telah kita miliki dan apa yang telah kita bangga-banggakan. Tidak ada yang kita bawa. Kristus telah membebaskan kita. Yesus telah memikul salib. Yesus dengan hati yang hancur, hatinya hancur karena wajah Allah di sorga dipalingkan dari dia. Dia ditinggalkan dan diabaikan karena dosa-dosa manusia yang sedang dia pikul. Dan itu yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4. Allah di pangala syota ibana tertunda. Binahin ni hata-hatot pa ibana mabukan. Ape ibana picak-picang. Paghibian ni hasolangat na. Jara binahin ni bukam na. Malu ni kahilala. Yang ketiga yang mau kita lihat melalui nafsi ini adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Jalan yang dahulu dihalangi oleh tabir itu sekarang menjadi terbuka. Dahulu dosa-dosa kita menjadi penghalang untuk datang kepada Allah. Ini disimbolkan dengan tempat paling kudus di bait suci, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Tetapi sekarang Yesus yang adalah sang imam besar itu, sang imam besar yang sejati itu, dia sendiri telah masuk ke tempat yang paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya. Bukan lagi korban, bukan lagi domba, tetapi dirinya sendiri yang menjadi korban dan sekali untuk selama-lamanya. Bukankah luar biasa pengorbanan Allah kita itu? Dia yang mengasihi kita, Dia yang berkorban untuk kita. Bukankah kita mau mengasihi ketika orang lain mau mengasihi kita? Bukankah kita baik kepada orang ketika dia baik kepada kita? Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau engkau baik, maka aku akan lebih baik. Tapi Yesus, dia tidak menunggu supaya kita baik dulu, baru dia baikkan dengan kita. Tapi dia baik. Kasih yang melebihi daripada pengorbanannya, dirinya sendiri. Allah telah meruntuhkan tembok pemisah itu. Allah telah meruntuhkan segala penghalang orang-orang datang kepada dia. Allah telah meruntuhkan segala penghalang-penghalang itu. Dan dia telah membuka dirinya melalui kematian anaknya di kayu salib. Inilah keadaan baru bagi orang percaya, sehingga semuanya kita boleh memanggil Bapa, Abba. Kita langsung bisa berdoa kepada dia, meminta kepada dia, memohon kepada dia, memuji kepada dia. Tidak lagi harus melalui perantara imam. Tapi sesungguhnya Paulus telah mengatakan bahwa kita menjadi imamat yang rajana. Setiap orang percaya, setiap orang yang telah dibaptis, dia menjadi imamat. Dia menjadi imam dan bertugas untuk menyampaikan imamat orang percaya, yaitu memberitakan berita keselamatan yang daripadanya, memberitakan Yesus yang tersalib, memberitakan pengorbanan Yesus, memberitakan cinta kasih Yesus,
supaya orang lain juga boleh menikmati keselamatan dan kebebasan yang daripadanya. Yang terakhir yang mau kita lihat melalui nats ini adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu yang sebelumnya begitu gagah, begitu seram, begitu berwibawa untuk menyakiti dan untuk menghajar Yesus, tetapi sekarang dia menjadi bersaksi. Dia menyaksikan kesiapaan Tuhan Yesus dan dia mengatakan, sungguh ya ini anak. Suatu pengorbanan yang menyelamatkan, kesaksian yang biasanya datang dari orang-orang yang mengalami segala peristiwa dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dengan segala peristiwa itu, mereka berbalik, mereka menjadi saksi, dan mereka menyaksikan, sungguh dia ini anak Allah. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai. Bukan hanya awan gelap, gempa bumi, bukit-bukit, batu terbelah, dan orang-orang yang ada di dalam kuburan bangkit. Siapakah mereka? Siapa mereka yang bangkit? Kemungkinan mereka adalah orang-orang mati yang dibangkitkan sebagai tanda mujizat yang Yesus kerjakan meskipun dia menuju kepada kematiannya. Banyak orang kudus yang bangkit sebagai tanda kuasa Yesus, dan mereka masuk ke kota Yerusalem dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus mati, tetapi dalam keadaan sekarat pun Yesus tetap berkuasa membangkitkan sejumlah orang yang sudah dikuburkan. Peristiwa-peristiwa itu dialami oleh prajurit-prajurit dan juga kepala pasukan itu. Mereka disuruh menjaga, dan mereka yang sudah disuap untuk menjadi saksi bahwa tidak ada kebangkitan, tetapi justru mereka sekarang menjadi saksi kebangkitan itu. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan. Pengorbanan yang menyelamatkan saudara dan saya. Pengorbanan yang menyelamatkan kepala pasukan dan prajurit-prajurit. Pengorbanan yang menyelamatkan orang-orang yang mau mengaku dosanya. Orang-orang yang mau berubah total. Orang-orang yang mau bertobat. Yang mau kembali kepada Dia. Adalah suatu perkataan, satu kesimpulan yang tepat. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Itulah tanda cinta kasih Allah. Biarlah setiap hari, dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam setiap tarikan nafas yang kita hirup, kita selalu mengingat apa yang telah diperbuat Allah. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang menyelamatkan saya dan saudara. Itulah makna cinta kasih Allah bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa.